Halo semuanya, siapa di sini yang kangen ngelihat film seperti Ready or Not? Nah, film Abigail ini mungkin bisa menjadi solusi dari rasa kangen kalian terhadap genre thriller yang bersetting hanya satu tempat. Abigail menceritakan sekelompok penculik yang menculik gadis kecil dan dibawanya ke suatu rumah. Namun, yang mereka nggak ketahui ternyata gadis ini bukan gadis kecil normal, tapi seorang vampir. Film ini hanya memiliki satu setting tempat, yaitu di rumah atau bisa dibilang mansion, sama seperti Ready or Not. Kalau dibilang berasa nonton Ready or Not ya karena produsernya memang sama. Ngebahas dari yang gue suka dulu dari film ini. Idenya terbilang oke, pakai elemen don't breathe dimana kita berharap penjahat di film ini gak mati. Jadi istilahnya penjahat ketemu penjahat yang lebih seram. Penggunaan balet di film ini untungnya benar-benar dimaksimalkan dengan baik. Soalnya si Abigail ini mengincar atau mengejar mangsanya ya sambil melakukan gerakan balet gitu. Apalagi ada satu adegan yang si Abigail ini lakuin dansa atau balet sama mayat yang dia bunuh. Freaknya tuh berasa banget. Adegan gore-nya juga hampir sama seperti Ready or Not. Dan adegan jokes-nya yang dibalut sama gore-nya juga ada meskipun gak sebanyak Ready or Not. Kalau ditanya sadisan mana ya kayaknya sih menurut gua Ready or Not ya. Karena di Abigail ini memang kebanyakan pakai gigi aja alat bunuhnya. Kalau Scream kan pisau. Nah, Ready or Not tuh beraneka ragam. Untuk karakternya gue suka sama penulisan beberapa karakter, contohnya si Abigail. Ada alasannya gitu kenapa si para penculik ini nih jadi mangsanya Abigail. Jadi bukan alasan yang cuman karena lapar aja terus butuh makan. Keperawakan Abigail sebagai gadis kecil ini yang dimanfaatkan dengan baik alasannya. Kenapa dia memangsa para orang-orang ini dan orang-orang sebelumnya. Masing-masing penculik pun ada alasannya kenapa mereka diculik meskipun yang udah mati duluan gak dikasih tahu alasannya. Nah, untuk pemainnya yang meranin Abigail, Alicia Weir harus diberi apresiasi karena masih kecil tapi memerankan karakter vampir dengan ciri khas baletnya sangat-sangat bagus. Kalau Melissa Barrera sih nggak usah ditanya ya, dia memang cocok main di film sejenis survival horror. Kalau ditanya apakah film ini cukup bikin tegang dengan aksi terornya, bisa dibilang ada rasa dapat tegangnya, tapi nggak setegang gue nonton Civil War. Malahan kemunculan ayahnya Abigail yang bisa dibilang seorang Dracula membuat seketika lupa teror-teror sebelumnya. Munculnya Dracula di film ini lebih berasa terornya dibandingkan terornya Abigail. Untuk kurangnya dari film ini nggak banyak sih, tapi cukup mengganggu. Jadi ada salah satu sequence di bagian akhir yang mana karakter Frank jadi tiba-tiba jahat. Yang tadinya nggak nunjukin keinginan ngebunuh temennya, tiba-tiba jadi ada begitu aja. Sebenarnya hal ini mengarah ke adegan yang bisa dibilang keren lah karena vampir versus vampir. Tapi perubahan karakter yang dialami Frank itu menurut gue terlalu cepat tanpa alasan yang kokoh. Overall film Abigail bisa menyembuhkan rasa kangen kalian yang pengen nonton film sejenis survival horror seperti Scream atau Ready or Not. Terlebih lagi kalian yang kangen sama Melissa Barrera main di film thriller. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.